Gimana nih teman-teman? Halo, gimana nih teman-teman? Udah ada waktu 2 jam tadi, udah pada makan siang belum? Ayo ramaikan di kolom chat ya, kalau kalian udah makan atau belum. Jawab, udah makan atau belum? Oh belum? Banyak yang udah nih. Pada makan sama apa nih tadi? Alhamdulillah udah makan, oke. Rame banget ya teman-teman. Pasti udah pada nggak sabar kan untuk ngedengerin materi yang akan disampaikan oleh Kang Syamas yang kedua. Belum 2 kali. Bagus bagus. Gimana nih teman-teman, kalian masih pada semangat kan untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kang Syamas? Wih, mantap, semangat, semangat. Oke, pasti Kak, masih, oke. Pada ramai banget ya teman-teman. Oke, supaya tidak ya, oke, supaya tidak berlama-lama, kita segera mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di acara Perishop season keempat. Ya, bagi teman-teman yang baru datang di sesi kedua kali ini, ataupun selamat datang kembali kepada teman-teman yang udah hadir di acara Perishop season keempat ini, di sesi pertama maupun sesi kedua kali ini yang bertemakan graphic design, get to know more about Canva to create an engaging content yang dibawakan oleh pembicara hebat kita sambut yaitu Kang Syamas Spesial Bini Esikom. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Rizky Adrianada Putri atau Nanda yang akan sebagai MC dan moderator yang akan menemani Akang, Teteh, dan teman-teman semua di acara Perishop Season 4 yang bertemakan graphic design hari ini. Nah, sebelum memulai acara, lebih baiknya diawali dengan membaca doa. Membaca basmalah bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di room Zoom kita udah ada Kang Syamas nih. Sebelumnya, aku mau sedikit panggil sebentar untuk Kang Syamas. Kang Syamas udah ada di room belum? Halo, sudah, Kak. Oke, selamat datang Kang Camas. Oh ya Halo. tadi aku juga ikut nih di acara Perishop bertemakan graphic design yang sesi pertama. Terus aku udah ngedengerin materi yang disampaikan oleh Kang Syamas tadi pagi. Itu benar-benar sangat insightful dan benar-benar sangat banyak ilmu yang aku petik gitu. Soalnya aku pribadi nih aku sendiri nih Kang Syamas suka banget nih sering menggunakan Canva dan sangat suka gitu sama Canva itu sendiri. Soalnya seperti benar apa kata Kang Syamas yang tadi udah disampaikan tadi pagi, kalau Canva itu tuh mudah, cepat, dan relatif murah untuk sebuah aplikasi graphic design itu sendiri. Dan juga kalau misalnya kita ngelihat ya di tahun-tahun ini tuh, karena kita didorong dan dituntut untuk harus memiliki gitu, setidaknya satu skill dalam dunia digital, jadinya kayak aku sendiri pengen gitu menggeluti di daerah graphic design itu sendiri. Terus aku sendiri nih baru tahu nih kalau misalnya ternyata graphic design itu tuh nggak semudah apa yang aku pikirkan gitu. Jadi ada hal-hal nih yang perlu aku pelajari dan aku perlu tahu gitu. Contohnya seperti aku harus mempelajari sama yang namanya keselarasan warna, terus adanya perpaduan warna yang bagus dan lain hal sebagainya. Dan ada web yang membantu, contohnya web kalau tidak salah tadi Pekular ya kalau tidak salah. Pikular, iya. Iya, Pikular. Itu aku baru tahu dan ternyata itu sangat membantu sih untuk aku nanti kalau misalnya ingin membuat sebuah graphic design. Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman sendiri, kalau teman-teman dari materi yang tadi udah disampaikan sama Kang Syamas itu sendiri, apa nih yang baru kalian pelajari gitu dari materi yang udah disampaikan? Contohnya kan kalau kayak aku baru belajar tentang perpaduan warna, ada font-font yang Kang Syamas udah rekomendasikan kepada kita supaya kayak itu lebih 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 bagus gitu perpaduannya kayak gitu-gitu. Kalau teman-teman gimana nih? Atau teman-teman benar-benar baru baru banget nih belajar Canva itu sendiri? Gimana kalau teman-teman? Boleh diramaikan ya di kolom chat.
ternyata pada mana ada ilmunya ya. Iya, bener banget, aku juga baru tahu, baru tahu banget, kayak gitu. Baru banget, Kak. Oh iya, aku juga, ini, tadi nyimak kalau misalnya Kang Syamas ini ya, Kak, apa sih, sebenarnya awalnya bukan berasal dari gimana ya, Background design. background desain iya, kayak gitu. Iya, betul. Iya. Sebelumnya memang karena suka nulis, jadinya suka baca dulu pertama, suka baca novel, Mmm, terus kemudian tertarik kalau cuman baca doang kan penasaran pengen bikin nulis juga, akhirnya belajar nulis dan akhirnya berkesempatan buat publish 2 buku novel tuh waktu itu. oh, Terus Masya Allah. akhirnya setelah itu baru mau mengembangkan passion ke di bidang desain gitu. Oh, oke, bener banget nih, Kak. Tadi ada kutipan dari Kang Syamas yang benar-benar ngebuat aku sangat bersemangat bahwa kalau kata Kang Syamas tuh tadi, kalau kalian udah menguasai satu skill, jangan hanya berhenti di situ, kalian harus menguasai skill yang lainnya, harus berani explore dan berani keluar dari zona nyaman. Di situ aku langsung tertampar banget, oh iya nih, kita karena kita masih memiliki peluang dan, waktu yang banyak, kita harus menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu mengeksplorasi skill-skill baru supaya kita bisa menguasainya, kayak begitu. Tuh. Oke. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan sesi materi sekaligus arahan dan bimbingan praktik yang akan dibawakan oleh Kang Syamas. Nah, aku juga pengen menginfokan nih kepada teman-teman, juga, selama sesi praktik berlangsung, teman-teman juga, boleh, bertanya dengan raise hand ataupun bertanya lewat, kolom chat di Zoom, kayak gitu. Oke, kepada Kang Syamas, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Nanda ya. Nah, Iya, nanti Kak, betul. mungkin kalau misalkan ada kolom chat saya nggak terbaca gitu, nanti Kak Nanda boleh interupsi gitu untuk, "Kak, ini ada pertanyaan," gitu. Ataupun ya di-notice aja, takutnya saya fokus ke desainnya, nanti nggak Oke, fokus ke pertanyaan-pertanyaannya. Oke, siap, Kak. teman-teman, terima kasih. Teman-teman, kita ke layar lagi dan semoga teman-teman sudah siapkan semangat dan catatan lagi. Kemudian juga siapkan produk ataupun materinya yang ingin dipraktikkan di siang hari ini. Tapi sebelumnya kita nanti akan membahas tentang desain carousel. Jadi nggak langsung kita praktek, tapi kita tahu dulu dasarnya. Ya, kita tahu dulu teorinya dulu. Ya, kita tahu teori sedikit, nanti baru untuk pengaplikasiannya lebih enak lagi. Nah, ini kita next desain carousel. Oh iya, sebelumnya kalau misalkan teman-teman ada yang belum tahu desain carousel tuh bentuknya seperti apa, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika di swipe itu dia bisa menyambung. Biasanya sih 2 ya. 1, 2 gitu kan, terus kemudian 3 dan 4-nya itu udah beda lagi. Atau bisa juga langsung sekaligus 3, 1, 2, 3 gitu kan, itu juga bisa. Nah, ini kita next. Nah, ini dia catatan penting, sedikit catatan penting. Jadi kita udah tahu ya kalau size Instagram post atau postingan Instagram itu standarnya adalah 1080 kali 1080 itu standar. Itu ya, standarnya. Nah, untuk kita membuat 4 blok, artinya 4 blok di sini adalah 4 slide ya, 4 kali swipe. Itu artinya 1080 ini dikali 4. Jadi 4, 3, 20. Aduh, Kang Syamas ini siang-siang hitung-hitungan gitu ya. Gak apa-apa hitung-hitungan sedikit ya teman-teman ya. Gampang kok. Cuman ya 1080 dikali 4 blok berarti 4320 gitu ya. Cukup kali ukuran lebarnya aja. Ini kan jadi lebar, ini tinggi. Karena kan kita mau bikin lebarnya ke samping. Tuh. Tingginya sama. Nah, kurang lebih kalau buat hitung-hitungannya ada lagi tambahannya seperti ini. Nah, ukuran normalnya ini kan 1080 kali 1080 ya. Nah, berarti 3 blok tinggal 1080 dikali 3, 32, 40, 1080 dikali 6 kalau mau bikin 6 blok. Tapi semakin lama kan semakin panjang kanvas dari desainnya. Artboard-nya semakin panjang. Kalau semakin panjang, tantangannya adalah kita bisa nggak menyeimbangkannya. Apalagi kita yang desainnya di mobile ya. Kalau tantangan di mobile itu akan lebih susah lagi. Itu kenapa? Karena kan kalau mobile sempit ya. Kalau di PC enak panjang gitu. Nah, ini next. Nah, ini jangan lakukan ini. Nah, jangan lakukan ini teks terpisah antara 2 blok slide. Jadi jangan sampai kita melakukan teksnya terpisah seperti ini. Kalau gambar nggak apa-apa.
Ya, kalau gambar nggak apa-apa terpisah antara dua blok slide ini. Kenapa? Karena kalau gambar nanti akan memberi efek nyambung. Tapi kalau teks itu kasihan audiensnya membaca. Nah, ini jadi jangan sampai seperti ini, Cak. Contohnya kalau misalkan kita lihat audiens gitu melihat konten ini kan jadinya kayak teksnya terus kemudian di sini mau nge-swipe dulu baru bisa baca. Yang ini juga jadinya kalau nggak nge-swipe cuma kebaca teksnya karena gitu kan. Yang ini juga potong blok gitu kan. Jadi nggak jelas. Nah, terus kemudian juga jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu kecil hurufnya. Nah, tadi ya pertanyaannya banyak banget ya, gimana kalau hurufnya banyak, gimana terus kemudian kalau informasinya harus disampaikan semua. Nah, begitu juga sama ke teman-teman kalau buat carousel, walaupun kita sudah disediakan, nah ini jangan juga semuanya kita copy paste aja gitu, jangan. Kalau ada yang bisa kita efisienkan, ada kata-kata berulang, itu bisa kita potong. Misalkan kalau misalkan ada angka-angka penting, wah ini nggak bisa nih ada angka-angka penting. Angkanya bisa dibuat besar, terus kemudian tulisannya kecil aja, gitu ya. Jadi poin-poinnya aja. Kira-kira audiens kan tadi kita udah tahu ya, waktu main media sosial untuk hiburan, untuk cari informasi, ya kan? Ya istilahnya jangan dibuat mikir gitu kan, ataupun jangan dibuat terlalu serius gitu ya konten-kontennya. Nah kalau misalkan terlalu serius nanti akhirnya bosen gitu. Jadi jangan sampai terlalu banyak seperti ini. Terus kemudian warnanya ya, teman-teman, warnanya juga jangan sampai terlalu kontras gitu ya. Tidak kontras gitu. Nah, ini dia terlalu terang atau terlalu gelap itu sama juga ya, jadinya seperti ini. Nah, tadi kan kanvasnya itu jadi panjang ya, teman-teman. Nah, itu ketika kita desain di Canva jangan langsung kita download terus upload ke Instagram. Pastinya belum terpotong, ya kan? Nah, kita potong-potong dulu jadi kecil-kecil. Kalau tadi kita bikinnya 3 slide, berarti kita potong jadi 3. Kalau kita bikin 4 slide, berarti potong jadi 4. Gitu kan. Nah, di Canva nggak bisa motong. Kita perlu bantuan dari aplikasi pembantunya. Daripada kita potong-potong sendiri, kadang nggak rapih ya. Jadinya kita pakai aplikasi pembantu yang lumayan juga sangat membantu lah ya, kalau menurut saya. Ini namanya split image ya. Split image. Jadi teman-teman bisa ke Google nih di sini Pintool split image. Teman-teman boleh screenshot dulu, boleh juga direkam kalau mau dimasukin ke Instagram story, tag saya juga kalau boleh, gitu ya. Terus kemudian di screenshot bahwa nanti kita akan cek di Pintool split image gitu. Dan kalau di mobile gimana? Di mobile juga bisa pakai Pintool split image gitu, tapi kadang-kadang terkendala masalah download. Saya sih suka susah ketika downloadnya. Karena kan Pintool ini ketika kita belah jadi 3, bisa jadi 4 atau 5. Nah, kalau terlalu banyak kita downloadnya jadi agak repot gitu ya. Kalau misalkan di PC itu udah enak banget, tinggal diklik-klik aja otomatis terdownload sendiri. Nah, kalau di mobile gimana? Ada saran-saran lagi, yaitu dengan menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya kalau buat di iOS ataupun di Apple, bisa pakai Unsquare for Instagram. Nah, ini ya, Unsquare for Instagram. Ini pun menjawab ya untuk pertanyaan tadi, Kak, kalau mau bikin puzzle gimana? Sama pakai Unsquare for Instagram bisa, Pintool split image bisa tadi ya untuk memotongnya. Dan kalau di Android gimana, Kang? Kalau di Android panorama crop ya, pakai panorama crop. Untuk kualitasnya gimana? Untuk kualitas potongnya, saya masih mempercayakan si Pintool split image gitu. Kenapa? Karena dia tidak sama sekali mengurangi resolusi gambar. Kalau yang dua ini saya masih agak sedikit meragukan gitu ya. Tapi terkadang saya pakai juga kalau keperluan yang agak cukup mendadak gitu. Nah, ini kita praktek dulu ya sebelum penutupan. Kita praktek dulu. Nah, saya share screen tampilan Canva-nya ya. Teman-teman di sini boleh menyiapkan dulu akun Canva-nya. Akun Canva-nya sudah terbuka gitu kan ya. Terus kemudian disiapkan juga produknya kalau udah ada produknya atau materinya. Nah, ini dia akun Canva-nya kurang lebih seperti ini tampilan awal. Tampilan awal saat kita membuka aplikasi Canva. Ya, kalau teman-teman baru pertama kali boleh lihat dulu. Gitu. Terus kemudian kita nggak pilih yang di sini, teman-teman. Kita nggak pilih sama sekali yang ada di sini. Kita pilih yang di sini. Ukuran khusus. Ya kan, ukuran khusus.
Nah, tadi di materi sudah kita jelaskan ya, lebarnya dikalikan berapa banyak blok. Sekarang sebagai contoh kita mau bikin berapa? 4 blok dulu kali ya, biar mudah ya. 4 blok dulu. Nah, 4 blok kita kalikan dulu nih. Blok. Saya coba kalikan dulu ya. 10, 80 dikali 4. 43, 20. Ya udah berarti kita tinggal isi 43, 20. Di lebarnya ya. Di lebarnya teman-teman. Yang perlu dicatat yang dikalikan lebarnya. Tingginya nggak perlu dikalikan karena tingginya kan sama semua. 10, 80. Tuh ya. Nah, ini untuk 4 blok ya. Tadi kita pilihnya 4 blok. Dan satuannya adalah pixel. Kalau di Canva bisa pixel, inch, milimeter, sentimeter bebas. Tapi kalau buat di konten digital biasanya pakai pixel. Mungkin ada pertanyaan, Kak, ini saya Canva free bisa nggak? Bisa banget. Gitu ya. Teman-teman boleh ikutin dengan akun Canva free, itu bisa banget. Nah, kita buat gitu ya, buat desain baru. Kita klik. Otomatis hasilnya yang di sebelah sini itu ya, adanya di sebelah kanan saya. Yang di sebelah sini itu akan panjang ya, kanvasnya akan panjang. Gitu. Nah, ini dia, kanvasnya akan panjang seperti ini. Nah, ini kan panjang sekali ya, karena tadi 4 blok slide. Nah, karena 4 blok slide ini kita nggak tahu mana yang slide 1, slide 2, slide 3, slide 4. Sampai mana aja jaraknya kita belum tahu. Nah, kita bisa pertama munculkan ruler dulu. Kita munculkan ruler. Kita ke file, terus kemudian centang penggaris, produk, dan juga pembatas. 3 ini. Teman-teman, kalau sudah boleh chat sudah, teman-teman. Ke file, terus kemudian centang. 3-3-nya. Yang ikut praktek boleh ketik sudah kalau sudah. Biar kita bareng-bareng, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang kebingungan. Kak, jangan cepet-cepet. Iya, makanya. Ini saya cek dulu nih ke teman-teman. Gimana, sudah? Sudah, oke. Ada yang ketinggalan, kalau ada yang ketinggalan boleh diulang. Kak, tolong diulang. Ya, yang bagian mana? Kak, tadi 4320 dari mana? Waduh. Nih, dari sini, Kak. Ini dari materi ya. Ulangnya. Masuknya telat nih kayaknya, Kak. Atau gimana? Nggak apa-apa. Kita ulang lagi ya, ke teman-teman. Nah, ini. Ya, teman-teman boleh. Nih masih ada yang waiting list. Admit all. Oke, saya admit all dulu ya, yang teman-teman baru join. Oke, nah ini dia. Formula pertama di desain fit itu adalah standarnya 1080 kali 1080. Ini ukuran standarnya dulu ya, standar ukuran normal. Nah, terus kita kan mau bikin carousel. Carousel tuh di samping swipe ke samping ke kanan ya, di swipe ke kanan. Nah, agar bisa di swipe ke kanan berarti kan kita butuh kanvas yang lebar. Nah, kita bisa melebarkan kanvasnya sampai 10 total ya. Di Instagram maksimal itu 10 slide. Nah, kita bisa kalikan 1080 ini dikalikan dengan blok yang kita ingin buat. Mau 3 blok, mau 4 blok, mau 5 blok, itu bebas. Gitu ya. Tadi itu pakai 4320 itu saya kalikan 4. 1080 dikalikan 4. Karena mau bikin 4 blok. Tingginya sama, tingginya 1080. Jadi tinggi nggak usah dirubah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, sudah? Baik Kak, paham. Oke, siap. Yang ini tadi ya, kalau sudah, kita ke file sebelah kiri, terus kemudian di centang penggarisnya, centang petunjuknya, dan juga centang pembatasnya. Oke, kalau sudah, ini kan sudah semua ya, ini sudah. Nanti akan muncul ada penggarisan gini ya di sini, penggaris di samping. Nah, ini kita bisa klik dulu di sini ke elements, kita ambil kotak teman-teman. Kita ambil kotak. Ya, kita ambil kotak dulu. Terus kemudian kotaknya ini kita pojokin. Kita tarik ke sini. Harus di paling pojok ya, teman-teman ya. Nah, pas di pojok seperti ini. Ya, kotaknya jangan diperbesar dulu, teman-teman. Jangan diedit, jangan diapa-apain. Pokoknya kita tarik. Bentuknya masih proporsional ya. Terus kemudian kita tarik sudutnya. Ini saya D-in. Nah, ini tarik sudutnya. Tarik sudutnya yang di sini ya, teman-teman ya. Yang di lingkaran yang ini. Nah, tarik sudutnya sampai penuh. Seperti ini. Nah,
Gini, sampai ke bawah ini. Dia akan ada tulisan 1080 kali 1080, artinya sudah pas satu kotak. Karena kan tadi ukuran dia kotak, terus kemudian proporsional. Kalau kita tarik ujungnya, dia akan sama-sama membesar secara proporsional. Gitu. Nah, ini jadi pas 1080. Jadi sudah ketahuan nih satu blok slide. Itu ya. Gampang ya, teman-teman ya. Ini sudah jadi satu blok slide. Sisanya kita tinggal copy saja, kita jejerkan, gitu ya. Ini kita tinggal klik kotaknya, Ctrl C, Ctrl V, gitu ya. Kita copy, nah kita jejerkan seperti ini, sampai menutupi semua ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah ini sudah kan, sudah kita tertutupi semua, tapi jangan saling berdempetan ya. Jangan saling bertumpuk, tapi kita tutupnya benar-benar bersampingan saja. Tuh. Oke, kalau sudah, ya kotaknya sudah kita susun ya, 1, 2, 3, 4. Udah kita susun sama-sama. Setelah itu kalau sudah selesai, itu kita bisa tarik ruler yang ada di kiri, teman-teman. Teman-teman ke kiri ada penggaris, rulernya diklik satu jari, terus ditahan, jangan dilepas ya. Jangan dilepas, kita tarik. Kita tarik, kita seret dulu ke perbatasan antara bloknya. Nanti dia akan ada warna ungu lebih tebal. Nah gini, bedanya. Ya kalau yang ini warnanya agak ungu kebiruan, kalau kita tarik ke perbatasan ungunya lebih tebal. Tuh. Nah, itu satu ya. Diulangin lagi, teman-teman, di setiap perbatasan. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk jadi pembatas. Nah, gitu ya. Nah, ini ada garis ungunya 1, 2, dan 3. Ada garisnya ya. Kita bikin 3 garis tadi ya. Untuk pembatas. Kalau sudah selesai penggarisnya, baru kotak ini bisa kita hapus. Delete aja, klik, delete, klik, delete, klik, delete. Nah, sudah ada garisnya. Jadi kotak yang tadi tujuannya untuk acuan saja, teman-teman. Untuk acuan, untuk kita menentukan sebuah garis. Terus kemudian ketika garisnya tercipta, kotaknya bisa kita hapus. Mas, nanti garisnya kelihatan nggak ketika hasil download desain kita? Nggak. Garis ini cuma garis semu saja, jadi garis acuan saja ketika kita mendesain. Nanti kalau selesai mendesain, garisnya tidak akan terlihat. Oke, sudah semua? Sudah atau ada yang bingung sampai di sini? Karena ini basic dulu, tuh ya. Ini dasarnya dulu. Sudah Kak? Oke ya. Nah, tenang aja teman-teman. Mas kok repot banget ya? Ternyata bikin carousel, tenang aja. Ini kan awal. Kalau kita mau nanti mungkin bikin lagi, kita nggak perlu setting-setting lagi. Nanti udah otomatis aja udah ada. Ya, sudah Kak, sudah aman ya. Oke. Sekarang kalau sudah, kita tinggal isi aja teksnya, tinggal kita isi fotonya. Biasanya permainan carousel adalah dengan foto yang menyambung, gitu ya. Kak, untung link absennya di mana Kak? Link absennya di mana Kak? Oke, kita lanjut ya. Ini kita ke foto dulu. Terus kemudian di sini kita pilih foto, teman-teman. Di bagian akhir sesi ya, oke. Nah, ini dia, kita bisa ke foto, kita bisa cari foto yang kira-kira nanti akan relate atau nyambung dengan desain kita. Gitu ya. Bisa ke foto Canva, tapi kalau foto yang di Canva ada yang gratis, ada yang pro, teman-teman. Tapi teman-teman bisa lagi scroll ke bawah, pilih lainnya. Jadi teman-teman scroll dulu ke bawah, terus pilih lainnya. Nah, setelah pilih lainnya, nanti ada pilihan Pexel dan Pixabay, gitu ya. Pixabay, gitu ya. Pixel atau Pixabay. Teman-teman boleh bebas mau pilih yang mana, karena dua platform ini sudah bekerja sama dengan Canva, dan dua platform ini adalah platform penyedia foto gratis. Jadi teman-teman bisa klik ini, misalkan saya ambil Pixel, dan ini isinya fotonya gratis semua. Kita bisa manfaatkan. Gitu. Tinggal kita pilih aja foto-foto yang sesuai. Ya, contohnya Kak, saya yang ini. Ya. bisa dari luar nggak? Dari luar dari luar brand
webnya Canva ini nggak dari folder kita sendiri gitu, bisa nggak? Dari folder kita sendiri, maksudnya gimana? Dari sini? Dari komputer kita, komputer. Dari komputer kita? Ya, misalnya dari file D gitu, dari Oh, fotonya. ya fotonya. Boleh, bisa. Boleh kok, bebas. Kalau fotonya dari file kita tadi diisi nih, di unggahan. Nah, di unggahan kita unggah Oh, media. unggah media. Betul. Nanti kita klik perangkat. Nanti akan otomatis masuk ke file kita. Nanti kita tinggal cari filenya. Yang di mobile juga sama, kurang lebih gitu. Ke unggahan, terus ke media. Gitu. Nah, nanti tergantung file yang kita masukkan apa nih. Apakah gambar? Kalau gambar otomatis masuk ke sini. Kalau video otomatis masuk ke sini. Audio otomatis masuk ke sini. Gitu. Nah, kita lanjut lagi ke yang ini ya, Pexel ya. Nah, Pexel teman-teman bisa pilih aja. Bisa Mas upload, iya bisa diupload. Oke, kita pilih aja kira-kira foto yang relate. Nah, saya ambil yang ini. Kita perbesar ke 2 slide. Nah, ini dia teman-teman, mungkin catatan sedikit. Ketika kita ngambil dari internal ini ya, internal laptop ataupun internal dokumen kita, nah kita belum bisa memastikan resolusinya jernih atau enggak gitu ya. Jangan sampai nanti kita fotonya itu memang resolusinya agak kurang, terus kemudian kita desain di Canva, kita capek-capek terus kita download, kita bilang oh hasil di Canva hasilnya ngeblur gitu ya. Padahal dari kualitas fotonya yang ngeblur. Nah, kalau yang ini kan kita bisa lihat ya, sampai sebatas ini masih jelas gitu di Canva, diperbesar sekalipun gitu. Kan tadi awal fotonya bentuknya size-nya cuma segini nih gitu ya. Tapi kalau di Canva itu mau diperbesar sebesar 2 slide itu masih bagus. Tuh, itu jaminan dari kualitas foto Canva. Nah, ini misalkan contohnya ya saya buat jadi 2, kenapa? Tujuannya jadi ketika slide dia akan nyambung gitu ya. Tuh. Saya besarin lagi. Nah, yang di samping ini saya akan buat foto lagi. Saya cari lagi foto lagi yang nyambung kira-kira. Nah, saya deketin ya. Nah, ini sama saya perbesar juga untuk di slide ke, ini kita potong dikit, nah karena kelewatan. Ini kita slide ke 3 dan 4. Jadi kita bikin slide-nya itu perubahannya di perpisahan antara slide ya. Jadi kan ini kan 2 foto, ini 2 foto gitu ya. Nah, ini diperbesar aja, diperbesar untuk menutupi si kanvasnya gitu. Nah, sedikit tips buat teman-teman saat memilih foto gitu ya. Pastikan fotonya yang ada sedikit space untuk menulis gitu ya. Di sini sengaja saya pilih ada yang warna putih kosong gitu ya. Di sini juga bisa. Di sini apalagi warna putihnya banyak. Kenapa tujuannya? Untuk kita isi tulisan, teman-teman. Jangan sampai ada gambar kamera, ada gambar ini itu gitu. Terus kemudian kita isi teks, malah nanti jadi tabrak-tabrakan gitu. Itu kan sayang sekali. Nah, ini bisa kita isi teks. Ini boleh deh kita isi teks. Kita tambahkan teks di sini. Ya, terus kemudian pilih teks di sini. Nah, teksnya diperbesar boleh, biasa ambil sudut ya. Saya deketin dulu sedikit. Ambil sudut, nah dia akan besar teksnya. Nah, teks di sini teman-teman boleh isi apa aja, misalkan judulnya atau konten edukasi atau apa yang lain, terserah teman-teman materinya. Misalkan saya di sini ini skill versus passion itu kan ya. Nah, kita gedein sampai ke garis margin tadi nih, garis marginnya ya. Jangan sampai kelewatan. Saya biasanya pakainya rata kiri, teman-teman. Di sini bisa pilih rata kiri. Nah, rata kiri biar audiens juga ketika ngelihat enak. Saya rata kiri gini. Kemudian kita bisa tambahin username kita. Tuh ya. Kita bisa tambahkan teks lagi. Nah, ini bisa kita copy aja teksnya.
Ctrl C, Ctrl V. Jadi diklik dulu teksnya, Ctrl C, Ctrl V. Terus kemudian kita tambahin username kita. Misalkan nama username kamu, gitu ya. Nah, ini diperbesar, ditarik aja biar panjang, terus kemudian kecilin. Nah, dikecilin biasa ambil sudut. Kecilin sini. Nah, username kita boleh ditaruh di atas sini, teman-teman. Ya, di paling atas. Kita pilih yang tipis aja, jangan yang bold semua. Kita pakai medium aja boleh. Nah, di sini. Kita bisa copy username kita di setiap slide. Tuh ya. Tujuannya apa sih kalau untuk mengcopy ini? Tujuannya untuk menandakan bahwa konten ini punya kita gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang menggunakan konten kita ataupun orang itu merepost konten kita, kita ada nama kita gitu ya. Nah, gitu. Biasanya sih ditaruh di ujung sebelah kiri itu boleh. Nih, opsi aja. Jadi cukup di-copy gitu ya, di-copy terus kemudian diluruskan. Kan kalau di Canva enak luruskannya ya ada gininya tuh, ada yang warna ungu gini. Artinya sudah sejajar lah kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kayaknya agak diperbesar ya tulisannya biar lebih kelihatan. Nah, terus kemudian di slide 2. Nah, slide 2 kita boleh tambahkan. Saya copy lagi Ctrl C, Ctrl V. Boleh tambahkan lagi di sini nih. Nah, ini boleh tambahkan. Ini kan karena sedikit nabrak nih, ya. Sedikit nabrak sama orangnya. Kita bisa ambil kotak, teman-teman. Kita bisa pilih kotak lagi. Kotak yang tadi, yang buat penanda, itu bisa kita munculkan lagi di sini. Kita tambahkan, kita klik kotaknya. Nah, ini satu aja kotaknya cukup. Kita tutupi sedikit, teman-teman. Tuh ya. Nah, kita tutupi semuanya. Nanti warnanya bisa kita rubah. Tuh ya. Nah, ini kan seperti ini tertutup semua. Kita bisa pilih ke transparansi, terus transparansinya dikecilkan, teman-teman. Biar jadi tipis. Nah, misalkan seperti ini. Ini ada chat lagi. Kak, enaknya bikin puzzle buat IG kayak gini lebih cepat di komputer atau di HP? Tadi ya, teman-teman. Kalau buat lebih cepat ya pasti di komputer atau di laptop ya. Karena kalau di HP, nanti lebarnya susah gitu ya. Agak scroll-scroll ke samping, itu kita akan mengalami kesulitan nantinya. Gitu. Nah, ini kita pakai gelapin aja ya teman-teman. Kita gelapin sedikit. Ya. Boleh. Nah, ini kan tulisannya karena sama-sama hitam, background-nya juga agak gelap. Kita tulisannya bisa pilih, mungkin aja bisa kita rubah ke warna putih. Nah, seperti ini, jadi lebih jelas tulisannya. Nah, di sini mulai masuk nih judulnya, skill versus passion, gitu kan. Misalkan, pertama, skill, gitu kan, kita mau ngejelasin skill dulu. Saya deketin ya. Skill, saya Ctrl C, Ctrl V, gitu ya. Nah, jenis fontnya kita rubah karena biar nggak sama dengan subjudul. Ini kan subjudulnya skill. Ini subjudulnya kita bisa rubah jadi font yang lebih tipis. Misalkan font Poppins medium, gitu masih satu keluarga ya. Dari Poppins bold jadi Poppins medium. Tuh, misalkan skill. Tuh, misalkan suatu spesialisasi yang bisa kamu latih dan bisa menghasilkan. Contohnya gitu ya. Ini contohnya aja teman-teman. Kak, kalau di Canva ini kan ini online. Iya. Fontnya itu udah langsung ada di situ atau kita download dulu masukin ke Canva ini? Enggak, fontnya sudah ada di sini semua. Tapi kalau misalkan kita mau masukin font di Canva, itu harus Canva Pro. Gitu. Jadi di sini semua koleksi Canva sudah bisa kita akses. Tapi kalau kita punya font sendiri nih, font favorit sendiri, kita mau install, kita harus pakai Canva Pro. Gitu sih kurang lebih. Tapi di sini banyak banget kok fontnya. Jadi jangan khawatir untuk kehabisan ini ya, kehabisan. Coba Kak, bebas new ada nggak sih tuh? Apa?
Bebas new. Oh, bebas ada. Bebas ada. Tinggal diketik aja, Kak. Bebas. Gitu. Nah, itu ada. Oke, mantap. Kakak sambil Soalnya praktek. sering pakai itu soalnya. Oh, kakak sambil praktek nggak? Halo? Kak? Lagi nggak Kakak bisa buka laptop. Oh, gitu. Nggak Lagi maksud. ini acara lain gitu. Oh, pantesan. Saya kira Sambilan. maksud saya kalau misalkan bisa sambil praktek gitu, maksudnya akan lebih enak gitu buat kakak cari-cari ataupun explore lagi. Oke. Oke, nggak apa-apa Kak, nanti bisa dipraktekkan lagi ya. Nah, kita Iya, Kak. lanjut. Misalkan ini ya, kita kecilin nih. Kita kecilin gitu. Nah, ini misalkan kata-katanya di sini. Nah, misalkan contohnya gini lah. Tuh. Kita padamkan lagi, ini kayaknya masih kurang gelap ya. Nah, bisa kita pakai warna hitam. Nah, di sini akan lebih kerasa jelas gitu ya. Kurang lebih gini. Terus kemudian untuk yang di slide sebelahnya lagi, ini kita bisa kita copy lagi aja. Nah, ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Kita geser aja ke samping sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, kita buat lurus. Warnanya, fontnya jangan lupa, jangan warna putih lagi karena nggak akan terbaca. Nah, jadi warna hitam. Nah, tadi kan kita sudah bahas skill, sekarang kita bahas passion. Ya, passion. Nah, hal atau aktivitas yang kamu gemari dan kamu senangi dan senangi gitu ya. Kamu gemari dan kamu senangi gitu ya, misalkan gemari dan senangi. Contohnya, ini contohnya saja teman-teman. Nah, terus kemudian di slide berikutnya kita tinggal copy lagi aja teman-teman. Jadi kita banyak copy aja, Ctrl C, Ctrl V, biar kita nggak usah terlalu banyak tambah teks gitu, format lagi, atur lagi gitu. Nah, kita luruskan ya. Kalau di Canva kan enak udah ada lurus. Yang ungu ini nih, garis ungu artinya sudah lurus baik atas maupun kiri dan kanan. Kalau saya geser sedikit, nah itu nggak akan muncul garis yang tadi. Dia akan nyambung ke garis yang lain. Nah, kalau di sini sudah sangat lurus. Tuh. Nah, misalkan jadi gitu kan. Apakah bisa skill digabung dengan passion? Nah, gitu misalkan pertanyaannya. Ini bisa kita padatkan. Tuh. Nah, ini jadi contohnya kita preview dulu. Nah, ini. Jadi ketika di swipe nanti audiens swipe ini nyambung semua teman-teman. Gitu. Ini juga nyambung. Itu nanti dia akan terpotong secara rapih dan juga secara presisi ya. Kita bisa download satu-satu. Kita tambahin lagi. Mas, saya mau nambahin lagi, tapi saya mau ganti kata-katanya. Apakah saya harus ngulang lagi? Gitu, tentu saja enggak. Ya, kita bisa tambahkan ini nih di sini. Ada tambahkan halaman, duplikat halaman ya, yang logonya kotak bertumpuk, teman-teman. Kotak bertumpuk, kita klik yang ini. Nah, dia akan tercopy secara keseluruhan. Kalau kita ambil kotak yang plus, yang ini, nah dia cuma kosong, kotak kosong. Ini saya buang dulu sampah. Yang ini fotonya saya ganti. Saya delete aja, klik fotonya, delete lagi. Itu. Nah, kita tambah ganti dengan foto yang lain, gitu ya. Nah, kita cari dulu fotonya. It's Nah, ini fotonya kita taruh belakang, teman-teman. Jangan lupa kalau di Canva memang nggak ada layer, tapi kita bisa manfaatkan posisi di sini. Jadi bisa maju, bisa mundur. Kita klik dulu objeknya, yang mana yang mau kita posisikan, atur, gitu ya. Nah, kita bisa maju atau mundur. Karena ini kan mau kita teksnya kelihatan, berarti kita mundur. Karena fotonya mau dijadiin latarnya ya. Background. Nah, seperti ini kurang lebih jadinya. Terus kemudian tambahin lagi satu foto lagi untuk di samping sebelah sini ya. Nah, ini misalkan foto gunung. Saya taruh fotonya di sini, dilebarin.
Nah, ini misalkan. Nah, tantangannya, sengaja saya ambil foto yang gunung, tantangannya ketika khawatir nanti teman-teman menemui tantangan seperti ini. Jadi kalau menemui tantangan seperti ini, gimana nih fotonya terlalu banyak bentuk gitu, tekstur seperti ini. Ya, kita tarik aja yang gelap ini. Yang foto gelap ini kita tarik. Ini kita posisikan dulu ke belakang sebelumnya, si fotonya. Terus yang ini kita tarik berarti. Nah, jadi gelap. Oh iya, ini kameranya ini ya. Kameranya mati. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ini kan sudah gelap. Ini tinggal kita rubah jadi putih aja, teman-teman. Cara untuk menyeleksi lebih dari satu, tekan shift-nya ya. Shift-nya ditahan. Shift-nya ditahan, klik elements yang lain. Gitu. Nah, dia akan menyeleksi lebih dari satu objek. Jadi tangan kiri kita pencet shift, terus kemudian tangan kanan kita pencet objek-objek elemen yang lainnya, gitu ya, yang mau kita seleksi. Kita rubah jadi warna putih. Jadi biar kita nggak rubah satu-satu, gitu ya. Jadi kita rubah aja, gitu ya. Nah, ini. Nah, ini kan contohnya seperti ini ya, teman-teman. Kita udah jadi. Ini kata-katanya nanti teman-teman bisa ubah lagi sendiri. Nah, ini saya contohkan di slide terakhir. Nah, slide terakhir penutup biasanya itu disertakan foto kita. Kita bisa ke elements lagi. Ini teman-teman boleh sambil perhatikan dulu. Mungkin kalau yang lagi edit-edit, boleh perhatikan untuk mendapatkan slide yang terakhir, untuk desain slide yang terakhir. Nah, kita ambil frame bingkai yang ini. Kita klik sekali. Kita geser ke sini. Nah, kita geser ke sini. Nah, ini frame-nya. Frame di sini artinya bukan gambar gunung dan pemandangan ya, teman-teman. Tapi ini bisa kita isi dengan foto. Gitu ya. Misalkan di sini saya isi ya, nama saya. Syamas PS. Eko OS. P.S gitu ya. Terus kemudian saya rubah rata tengah. Nah, ini ya contohnya gini. Terus bawahnya biasanya saya deketin dulu biar lebih jelas. Nah, ini bawahnya biasanya username-nya. Saya copy aja, biasa Ctrl+C, Ctrl+V. Nah, ini pakai @syamasfitria. Tuh, ini bisa saya kecilkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Tuh. Terus fotonya bisa kita tambahkan nih dari galeri kita atau dari unggahan kita. Kita bisa unggah dulu foto kita ya. Unggah dulu foto kita, terus misalkan cari foto kita. Misalkan mana nih foto saya nih. Nah, ini misalkan foto Ronaldo deh, saya pakai foto Ronaldo. Nah, ini fotonya. Tadinya fotonya kotak ya. Ini foto kotak seperti ini. Kita masukkan ke lingkaran, kita share. Klik fotonya terus kita seret ke dalam sini. Nah, nanti otomatis dia ke lingkaran. Kalau mau diluruskan bisa double klik, klik 2 kali. Nah, dia bisa kita geser ke kanan dan ke kiri. Itu. Nah, kurang lebih kalau untuk mendesainnya seperti ini, teman-teman. Dari segi mendesainnya, apakah ada pertanyaan yang ketinggalan mungkin atau boleh diulang? Yang mau diulang? Gelapin gambar, gimana Kak? Oke, gelapin gambar ya tadi. Gelapin gambar tadi pakai kotak, kita ambil kotak dulu, ke elements, kita ke elements, ambil warna kotak, ambil kotaknya, bentuk kotak, ini, kotaknya kita rubah warnanya, terserah mau digelapin warna hitam atau jadi abu-abu boleh, hitam aja biar lebih pekat, misalkan yang ini mau kita gelapin ya, nih kita gelapin, nah kita perbesar ya, yang mau sisi yang mau kita gelapin, kita passing, kita tutup semua, terus ke transparansi, dan dikurangin transparansinya. Nah, seperti ini kurang lebih. Kak, isi informasinya nama-nama orang, Mas.
daftar nama orang atau gimana, Kak? Orang atau undang-undang misalnya banyak teksnya. Maksudnya gimana, Kak? Mungkin bisa on mic? Isi informasi nama-nama orang, Mas. Daftar nama orang atau undang-undang misalnya banyak teksnya. Masih belum ini, Kak. Mungkin Kak Nanda lebih paham, Kak? Pertanyaan yang nomor 2. Ya, Kak. Sebentar. Jadi Mungkin maksudnya isi informasinya tuh itu Mas, misalnya kayak daftar nama orang kan kayak nggak bisa di mesti nggak bisa dihilangin, terus undang-undang kan yang harus nomor lengkap tuh 2. isinya gitu. Kalau isi informasinya nama-nama orang berarti Misalnya daftar nama orang gitu, misalnya kayak apa ya? Misalnya sesi 1 nama-namanya tuh ditulisin semua gitu kan, nama lengkap kan nggak bisa dihilangin gitu loh. Terus kayak undang-undang kan kalau di isinya banyak, daftar nama tinggal kita gitu iya. maksudnya. Ya kalau nama orang kan penting semua. Ya berarti kita harus isi aja nih, misalkan di sini. Nama peserta. Kok ngisi nama undang-undang ini kerja di Kejaksaan Agung, Kak? Enggak, maksudnya kalau misalnya desainnya tuh undang-undang gitu, kayak jurusan hukum gitu kan. Nah, pantesan. gitu. Iya, kirain. Nih misalkan nama peserta ya. Saya kasih bullet and numbering. Jadi kita pakai bullet and numbering aja. Nah, gini, bullet and numbering. Pertama namanya siapa? Sam. Mas. Kedua namanya Kak siapa? Kak Nanda. Ketiga namanya Kak Ega. Keempat namanya siapa? Dimas. Nah, kan biasanya tuh namanya tuh lengkapnya tuh panjang banget kan nama-nama orang. Disingkat yang ininya aja, Kak, yang harusnya bisa disingkat aja gitu. Jadi Ya, jangan bener-bener semuanya. Gitu, nama menteri atau presiden, nah kayak gitu loh maksudnya. Oh, ya udah berarti kalau kayak gitu memang harus dipanjangin, ya nggak apa-apa, dipanjangin aja. Nastika Syarbini, nama saya juga lumayan panjang kan, misalkan seperti ini. Nah ini kita tinggal kecilin aja, berarti kalau begitu mau nggak mau harus kecil gitu. Kalau memang nama orang ya, karena nama orang sifatnya panjang sekali. Nah ini seperti ini misalkan, tuh ya. Jadi dibuat misalkan di sini Dimas Sukma Wijaya Diningrat itu, misalkan siapa lagi gitu aja, pakai bullet and numbering dan porsinya dikecilin. Terus untuk desainnya gitu Mas, biar banyak teks tapi enak gitu dilihatnya gitu. Ini pakai bullet and numbering tadi. Pakai bullet and numbering ini jadi pasti nggak usah tambah desain shape gitu ya. Jadi iya jangan. Nah, jangan gitu dong. Kejaksaan masa pakai shape pakai ilustrasi gitu. gambar orang joget-joget gitu, nanti bahaya dong. Kita gini aja nggak apa-apa, simple. Pakai background foto ini kayak gini kan menarik. Nah, gini. Mantap Mas. Itu iya, sama-sama Kak. Atau kalau mau ditambahin lebih menarik, bisa dikelompokkan dengan shape. Ini kan kita ke shape-nya, ke elements lagi, teman-teman boleh di elements. Atau kalau teman-teman mau sambil lanjutin, punya teman-teman boleh juga. Gitu. Nah ini kita ke shape, terus kemudian klik yang ini, bukan, yang kotak ya, kotak lingkaran, mana nih? Kita cari aja kotak yang pas. Nah yang ini aja. Kita klik, ini kecil sih gambarnya. Nah, ini misalkan kita pakai shape ini, terus kita kayak kelompokan gitu ya ke mereka. Nih, terus kita rubah warnanya. Kan di sini warnanya hijau, gitu ya. Ini tim hijau nih berarti nih. Tuh. Nah, ini warnanya berarti kita rubah jadi putih. Jadi di pengelompokan kita pakai shape untuk tujuannya apa? Untuk mengelompokkan mereka. Jadi seperti dikelompokkan ya per divisi atau per jabatan, per kelompok gitu sih. Kesenggol lagi. Sebenarnya bukan desain di IG sih, sebenarnya di poster gitu loh Mas. Tapi kan kalau misalnya poster terus kayak kosong gitu, desainnya kayak jelek gitu nggak sih gitu loh. Enggak Kak, justru minimalis. Poster gitu. Justru enak audiens
ngelihatnya juga lebih nyaman kan, karena kalau poster nggak mesti rame Kak, poster itu. Poster nggak selalu mesti rame sih. Sebentar dulu deh, saya ini dulu ngecas dulu, kayaknya casannya nggak masuk. Oke. Oke, nggak masuk. Dah. Iya Kak, jadi poster itu nggak selamanya harus rame tadi ya. Yang penting kita harus riset dulu. Misalkan saya contohin lagi riset nih. Kita ke Behance ya, behance.net ini. Terus kemudian, nah ini kita cari di sini poster gitu ya, post. Kita enter poster. Nah, kalau kita memang lagi belajar membuat desain, gitu, kita jangan terlalu memaksakan skill desain kita kayak harus rame-rame ataupun apa. Dengan yang minimalis aja itu juga sudah bisa membuat desain yang menarik, gitu ya. Nah, contohnya kita lihat di sini banyak banget kan poster-posternya ya, referensinya itu bisa kita jadikan konsep desain kita. Jadi konsepnya aja yang kita ambil. Nah, ini contohnya. Kita lihat. Saya kecilin. Nah, ini kan banyak ya poster-poster seperti ini. Contohnya. Mereka nggak terlalu ramai. Mereka ambilnya banyak di bentuk-bentuk shape lingkaran. Pokoknya seperti tadi aja konsepnya, si repetition, balance, sama emphasis. Nah, udah 3 pondasi itu udah ada di sebuah desain, pasti akan enak dilihatnya. Dia repetitionnya apa? Repetitionnya bentuknya selalu lingkaran. Pakai shape, pasti lingkaran-lingkaran terus. Gitu kan. Terus kemudian empasisnya, ya empasisnya ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, gitu kan ya, tonjolan-tonjolannya. Gitu. Terus kemudian balance-nya ya, kita bisa lihat balance-nya ini dari sini kanan atas ke kiri bawah, dari kiri atas ke kanan bawah, gitu terus. Itu sih sebenarnya secara konsep dasarnya. Gitu. Oke Mas, makasih Mas. Siap. Terima kasih Kak. Oh iya Kak, ini di Ya. kolom chat Zoom udah banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman. Waduh. Boleh aku bacain Kak? Boleh, boleh. Oke, yang pertama ada dari Reza Yadi Yahya. Kak, maaf ketinggalan tadi cara buat grid atau garis putus-putus untuk mengatur jarak tulisan bagaimana ya Kak? Jarak tulisan. Iya. Garis putus-putus. Ya, ini yang mana ya Kak? Maksudnya maaf. Mungkin garis ini kali ya, garis ungu ya? Garis ungu ini kali ya? Rulernya kali ya, Kak? Iya, mungkin rulernya kali ya. Oke, saya tambahkan yang kosong aja dulu ya. Nah ini, rulernya cara menambahkannya, pertama kita tarik aja. Oh kita ke file dulu, kita berarti dari ulang, dari awal. Kita ke file, nah dulu ada pertanyaan yang ini juga, ada yang dari awal juga Kak Nanda mungkin. Kita ke file, terus kemudian kita centang semua, ada penggaris, ada petunjuk, ada juga pembatas. Dicentang, terus kemudian di sini ditarik rulernya. Nah, ditarik aja mau diposisikan kemana. Kalau yang ini kan tadi kita sudah buat kotak-kotaknya ya. Nih, udah kita buat kotak-kotaknya agar bisa kita tahu posisinya di mana tuh ya. Slide 1, slide 2, slide 3 itu kita paskan. Seperti itu. Nanti mungkin kalau buat teman-teman yang ketinggalan ataupun tadi baru masuk juga, ini sampai sekarang masih ada yang masih keluar masuk, nggak apa-apa. Nanti kan recordnya pasti dibagikan ya Kak Nanda ya. Iya benar Kak, benar sekali. Nanti mungkin bisa diputar lagi recordnya, bisa di pause juga biar teman-teman bisa belajar lagi. Gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang tadi nanya tentang ruler, itu ya, jadi bisa dilihat lagi rekamannya nanti. Terus ada yang bertanya Kak, kalau di mobile ruler tidak bisa ya Kak? Iya, tadi tidak bisa ya kalau di mobile. Terus ada yang bertanya lagi nih Kak dari Raffi Rizky. Kak, saya izin bertanya bagaimana cara membuat efek 3D bezel dan membuat bayangan pada shape-shape tertentu atau fontnya. Terima kasih Kak, katanya begitu. Efek 3D? Bezel ini dibaca gimana? 3D bezel. Saya masih belum tahu nih. 3D bezel tuh yang kayak gimana? Mohon maaf teman-teman. Ya, boleh mungkin kepada Kak Raffi boleh dijelaskan maksudnya kayak gimana ya? Iya Kak, 3D bezel ya. Kita coba. Siang Kak. Iya Kak. Mungkin maksud saya itu kan biasanya kalau kita bikin di PPT itu kayak ada efek-efek tertentu gitu, kayak misalnya reflection buat gambarnya atau kita bisa timbulkan apa gambarnya seperti itu Kak.
Oh, kalau di Canva buat timbul gambar itu belum bisa, tapi kalau paling timbul teks aja. Nah, ini saya coba tambahkan teks. Ini kita bisa ketik dulu teks, terus kemudian kita ketik dulu kata-katanya, bisa pilih efek. Nah, di sini ada banyak efeknya, ada bayangan, ada timbul ya, yang tadi mungkin. Terus kemudian di sini juga ada yang lain, ada echo, jadi banyak banget. Dan ini pakai Canva yang free bisa ya, teman-teman. Ini yang neon juga ada, gitu. Nah, ini untuk yang teks. Untuk kali ini, untuk saat ini di Canva baru yang teks efeknya. Nah, terus kemudian kalau untuk memberikan bayangan tadi ya, kalau di efek di teks juga bisa memberikan bayangan ya, kayak ini. Bayangannya bisa kita atur. Tuh. Kalau untuk foto produk, kita bisa pilih dulu foto produk yang sudah terhapus backgroundnya. Seperti tadi yang di materi ada ya, website untuk menghapus backgroundnya. Kita klik hapus background, terus kemudian kita ke efek. Jadi klik dulu produknya atau barangnya yang sudah dihapus backgroundnya, kita klik efek. Tapi cara ini berlaku untuk di Canva PC, ya. Di Canva mobile belum bisa. Canva PC yang free dan yang pro bisa, ya. Nih, klik produknya, terus pilih efek. Nanti kita di sini ada shadows atau bayangan. Kita lihat semua. Nah, di sini bayangannya bisa kita atur. Nah, ini bayangan yang di samping, yang di bawah, tuh ya. Nah, dan bayangannya bisa kita klik lagi, double klik. Jadi kita bisa atur ke ininya, besarannya. Tuh ya. Kita buat senatural mungkin. Tuh. Oke, ada lagi nih Kak pertanyaan dari Bila. Kak, berarti kalau buat majalah di Canva yang background-nya nyambung juga kayak gitu ya? Majalah di Canva. Aku baru dengar. Saya juga baru dengar. Pertanyaannya kadang-kadang, maafkan saya ya teman-teman, mungkin saya masih kurang baca juga. Maksudnya majalah yang gimana Kak? Boleh dijelaskan? Oke, kepada Kak Bila mungkin bisa dijelaskan apa poster majalahnya atau Iya. maksudnya oh ya, Intinya desain sih majalahnya kali ya. intinya sih sebenarnya kalau untuk membuat menyambung seperti ini Kak gitu. Kalau untuk space majalah ataupun apa ya sama saja, tinggal dikalikan lebarnya. Tadi ya seperti di materi ini itu dikalikan lebarnya. Kita ukuran normalnya kan lebar dan tinggi. Nah, dikalikan saja lebarnya. Mau lebar majalah ini mau berapa kali bolak-balik gitu misalkan. Lebar majalah kan biasanya 2 aja. Ya berarti lebarnya dikali 2 aja biar menyambung. Gitu sih. Oh iya, oke siap Kak. Iya benar kata Bila, itu mengenai desain majalahnya maksudnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Heri Setiawan. Oh ya, sebelumnya apa pertanyaannya udah terjawab untuk Bila sama Raffi tadi? Sudah Kak, terima kasih banyak Kak. Oh iya, oke. Sama-sama, aku mewakili Kak Syams. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Heri Setiawan. Kak, Ya. kalau mau bikin double exposure effect di Canva gimana ya caranya? Belum bisa di Canva, belum bisa pakai double exposure. Saya pakai double exposure biasanya di PixArt. Oh gitu. Iya. Oke. Ada lagi nih yang bertanya dari Ega. Mas, kalau font, shape, foto di Canva bisa dikasih outline? Font? Shape, foto di Canva bisa dikasih outline. Kalau font tadi sudah bisa ya, font pakai efek, kita pilih efek, terus kita tinggal pilih yang mau mana nih outline-nya, mau yang gayanya seperti ini atau yang seperti ini gitu ya, atau yang seperti ini gitu ya. Bisa kita atur ya untuk efek dari font-nya. Nah, kalau gambar, maksudnya gambar dikasih outline mungkin yang seperti ini ya, teman-teman. Jadi saya coba ambil foto orang dulu ya, biasanya pakai outline foto orang. Oh, atau pakai headset aja deh. Nah, ini headsetnya. Saya gedein dulu dikit. Ini headsetnya, terus kemudian headsetnya saya copy dulu. Pertama kita copy dulu. Ini yang
asli ini yang kita jadikan outline. Nah, mau yang dijadikan outline ini kita klik effect. Teman-teman boleh catat. Klik effect dulu yang di atas. Dan ini hanya untuk pengguna PC ya. Canva Free, Canva Pro bisa. Klik effect, terus pilih yang duotone. Jadi duotone pilih yang mana aja, terserah. Bebas, karena warnanya nanti akan kita rubah. Saya biasanya ambil yang ini karena paling ujung, gampang tinggal diklik aja. Klik, double klik ya, double klik 2 kali. Di sini warnanya bisa kita rubah. Jadi teman-teman kita ulang lagi, headsetnya di copy ya, di copy jadi 2. Terus salah satu dari headset ini kita klik effect, pilih duotone tadi. Edge, jadi dua-duanya. Nah, klik effect, terus pilih duotone. Nah, ini pilih yang ini. Misalkan yang mana aja duotone-nya, bebas. Nah, warnanya kan ada 2 nih. Kita rubah jadi warnanya kuning misalkan. Kita mau pakai outline-nya warna kuning. Kita samakan warnanya sama-sama jadi warna kuning. Nah, ini jadi warna kuning pekat. Terus kemudian kita samakan, kita lebarin sedikit. Nah, kita lebarin sedikit misalkan. Kita posisikan, pilih posisi, taruh mundur. Nah, jadi ada garis warna kuningnya. Kurang lebih seperti ini jadinya. Ada lagi pertanyaan, Kak? Oke, untuk Kak Ega, apa pertanyaannya sudah terjawab? Oke, mungkin sudah kali ya. Oke, sudah. Ada pertanyaan lagi nih, Kak. Tadi untuk yang font username kamu, itu pakai font apa ya, Kak? Ada yang bertanya. Oh, pakai fontnya bebas apa aja, tapi pakai font yang tipis ya teman-teman sifatnya. Jadi jangan pakai font yang tebal. Ini kan misalkan kita lihat ya pakai Poppins Bold. Ini dia pakai otomatis ini mah ya. Dia pakai Caterman otomatis. Saya biasanya pakai satu keluarga font, terus kemudian saya rubah aja fontnya itu jadi yang tipis. Karena dia tadi judulnya pakai Poppins Bold, kita bisa pakai Poppins Light. Nah, gitu. Jadi sifatnya lebih tipis. Seperti itu, Kak. Oke, itu ya jawabannya untuk Kak Arsyad. Ada yang, dari Kak Ega bertanya lagi nih, kalau outline font beda warna sama fontnya bisa nggak, Mas? Outline font beda warna garis. Sebenarnya konsepnya sama sih dengan si gambar ini. Kita tinggal copy. Yang satu ini kita jadikan effect. Terus kemudian kita pilih outline, misalkan yang ini. Itu ya. Terus kemudian yang ini kita bisa rubah warnanya. Kita mau rubah warnanya jadi kuning juga nih misalkan. Nah, biasanya diginikan aja, teman. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, siap Kak. Udah dijawab sama Ega. Oke Mas, mantap, makasih. Oke, mantap. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Alia. Kak, kalau di Canva bisa nge-add font yang udah di-download kayak di Corel gitu nggak? Oh, tadi udah dijelaskan ya kalau misalnya itu bisa, tapi harus Canva Pro yang bisa. Nge-add font nih ya, font Ya. text ya? Iya, Ya, betul Kak. betul. Install font. Oke, ada pertanyaan lagi dari Devani. Kak, lebih sering pakai ukuran panjang gini untuk bikin konten atau ukuran yang satuan, misalnya 1080 x 1080? Kembali lagi apa yang mau kita buat. Kalau konten sederhana, ya perlu pakai carousel seperti ini. Kalau carousel ini kan tujuannya untuk bersambung ya, untuk menyediakan atau menciptakan efek bersambungan. Jadi ketika di swap semuanya akan nyambung. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Faiza Salsabila. Kak, kalau di Canva gimana caranya bikin tulisan bergelombang? Bergelombang. Waduh. Bergelombang tuh, ntar lu coba saya cek dulu ya. Oh iya, kalau di Canva bergelombang buat teksnya itu
maksudnya seperti ini kali ya. Ntar dulu, saya lagi menerka dari pertanyaan. Nah, ini kan kita tulis, misalkan, ini banyak nanyanya trik-trik ya ternyata. Iya bener Luar Kak. biasa loh. Luar biasa loh. Saya seperti lagi di ujian gitu loh. Bisa nggak ini, bisa nggak gitu loh. Kita klik dulu teksnya nih, misalkan kita pilih efek, terus kita pilih bayangan lengkungan ya, dan lengkungannya bisa kita atur, lengkungannya bisa ke atas ataupun ke bawah. Nah, kalau tadi bergelombang berarti kita harus pakai sedikit kalimat yang agak panjang. Jadi jika misalkan gini dia, terus kemudian kita copy lagi, kontrol copy, jadi jika jadi itu. Nah, ini tinggal kembali lagi ke efek, jadi dimainkan efeknya. Nah, lengkungannya kita mainkan, terus kita pas gitu, kurang lebih sih gitu sih. Oh mantep banget nih. Kasih banyak Kak Mau atas dibuat jawabannya. gelombang seperti ini. Iya Kak. Ya. Berarti kalau misalnya kayak disatuin sekaligus gitu tanpa ada space gitu bisa nggak Kak? Oh nggak bisa, karena kita harus menentukan tadi si rotasi ininya. Nggak bisa keseluruhan. Kalau keseluruhan bisa, tapi nggak bisa jadi bergelombang. Jadinya ya kalau ini akan melingkar terus. Misalkan tadi jadi, jika gitu. Terus ada satu lagi pertanyaan Kak, boleh nggak Kak? Boleh Kak, gimana? Kan misalnya kalau bikin organogram gitu kan harus pakai foto gitu kan. Nah kalau di Canva tuh bisa nggak sih Kak kayak emang fokusnya untuk, kan foto kita kan ada latar belakang atau ada background-nya gitu. Nah kalau fokusnya kayak motong foto kita gitu Kak, bisa nggak Kak? Oh, tadi di materi sudah ada ya Kak, untuk memotong background kita ya. Di materi yang ini, materi yang pagi. Nah ini dia namanya. Remove.bg untuk menghapus background, ini juga pixeler untuk menghapus background kita. Nah, dia akan terhapus secara clear gitu. Nggak cuma foto, bisa juga untuk produk. Contohnya kita cari ya nih, pixeler remove background. Open image, gitu ya. Terus upload. Misalkan apa yang ada backgroundnya, nah misalkan contohnya ini, dia ada backgroundnya warna putih ya, kita mau hapus, kita butuh gambarnya yang clear aja, biar produknya aja. Tuh, kita bisa pakai ini. Memang agak lama servernya, tapi akhirnya akan terhapus seperti ini. Dan kualitas gambarnya nggak pecah, gitu ya, nggak terlalu pecah, dan lumayan rapi ya. Itu nanti kita tinggal download di samping sebelah sini. Seperti itu Kak. Kalau di Canva-nya sendiri, sebenarnya bisa untuk menghapus background, tapi harus pakai Canva Pro. Gitu ya, ini fitur Canva Pro, tuh namanya penghapus latar belakang. Udah cukup satu klik, nggak sama. Seperti itu Kak. Mungkin saya menyelesaikan ini dulu ya, menyelesaikan materi ini dulu. Ketika kita sudah selesai membuat ini, tentu saja belum selesai gitu ya, akhir dari pekerjaan kita. Kita bisa unduh, tetapi keadaannya ini pasti masih panjang ya, masih memanjang seperti ini. Kita unduh, pilih satu dulu slide-nya, terus kita unduh di sini. Nah, terus kemudian kita buka tadi di materi Kak, ada ya itu file kok tuh. PNG. Iya Kak? Kok jenis itunya PNG nggak JPEG? Oh iya, nih di sini di Canva PNG-nya bukan PNG untuk latar belakang transparan. Kita lihat, klik. Nah ini ya, dia untuk yang gambar kualitas tinggi, gitu ya. Kalau JPEG ini gambar yang kualitasnya rendah. Tadi sebenarnya di materi yang sebelum carousel itu kita tadi ada bahas sedikit tentang output yang dari Canva. Nah, yang di sini. Nah, ini saya mungkin ulang lagi sedikit. PNG-nya ini untuk yang kualitasnya tinggi.
Terus kemudian yang JPEG ini kualitasnya rendah. Nah, ini untuk konten digital. Terus kemudian PDF standar tadi kalau misalkan kita mau kirim-kirim bentuk PDF via WhatsApp, via email untuk kualitasnya yang lebih rendah. Dan kemudian cetak PDF, cetak PDF bisa untuk yang cetak banner, terus kemudian cetak poster, itu juga bisa. Yang maksimal 2 meter ya di Canva. Terus kemudian tadi kita sudah download ya. Kita juga sudah buka PineTool Split Image. Nah, kita bisa klik dulu choose file, kita bisa pilih file yang telah kita download tadi. Nah, kita lihat previewnya. Pilih horizontal ya, karena kita akan memotong ke samping, pilih horizontal. Terus kemudian di sini pilih PNG. Dan di sini biarin aja kosongin. Terus kemudian di sini quantity of blocks-nya. Quantity of blocks-nya karena kita ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadinya kita isi 4. Nah, gini kita isi 4. Nih, itu aja settingannya. Ya, diulang lagi settingannya mungkin di upload lagi, terus kemudian pilih horizontal ya, karena kan ke samping ya, horizontal. Terus PNG lagi karena tadi untuk kualitas yang lebih tinggi. Jadi bukan PNG yang latar belakangnya transparan. Yang ini kosongin aja, terus kemudian yang ini sesuai dengan bloknya. Kita klik split-nya, split image. Terus tinggal klik satu-satu. 1, 2, dan 3, kemudian 4. Nah, 4-nya sudah selesai, terus kemudian kita bisa upload di Instagram ya, teman-teman. Karena sudah terpotong. Nah, mungkin saya upload di sini lagi untuk previewnya aja. Saya upload di sini untuk preview aja. Kalau teman-teman nanti nggak usah ikut upload ke Canva-nya ya. Langsung upload ke Instagram walaupun selesai. Nah, ini dia. Ini hasil potongnya. Ya cukup rapi dan juga teratur ya. Saya geser yang. Nah, seperti ini. Preview lagi. Nah, seperti itu selesai. Jadi sudah tadi setelah potong di PineTool Split Image bisa di download lagi, di upload Instagram. Kurang lebih seperti teman-teman. Oke, lanjutan yang tadi itu sekaligus menjawab pertanyaan dan request dari Ega dan juga Kak Muhammad Fadli ya. Kalau misalnya dari Canva-nya itu tuh nggak langsung dipotong-potong, jadi kita harus menggunakan aplikasi atau web lain tadi diarahkan ke PineTools, jadi bisa terpotong-potong. Nah, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir kali ya Kak. Ada pertanyaan lagi? Oh. Iya, boleh. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Ega. Kalau feeds Instagram motongnya gimana, Kak? Oh, tadi misalnya ada 9 feed nih, ukurannya persegi, dipotongnya horizontal atau vertikal? Bot pilihnya. Jadi di PineTool Split Image, pilihnya bot yang ini. Gitu. Nanti sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab ketika kita sudah mencoba sih, teman-teman. Nanti kita coba-coba, nanti bisa kita eksperimenkan lah, kita kurang lebih. Kan kalau horizontal tadi ke samping, kalau vertikal itu ke atas dan ke bawah, kalau bot itu keduanya. Oke, siap Kak. Oh ya, mohon maaf Kak, ini sepertinya ada pertanyaan terakhir, soalnya ini tertinggal pertanyaannya dari Kak Luma. Kalau block font bisa nggak Kang? Misal huruf O warna kuning dan bagian dalam huruf O juga warna kuning. Huruf O warna kuning. Dan bagian dalam huruf O juga warna kuning. Saya, coba saya visualisasikan, kita visualisasikannya sama-sama. Siap Kak. Oh iya, ini kan gambar. Nah, ini misalkan Ctrl C. Ini saya tutup dulu. Ini O. Gini Kak, O. Ini O. Terus kita rubah jadi warna kuning.
Nah, ini warna kuning. Ya, Kak. Iya betul Kak. Kak Dalamnya Marganasa. juga. Oh mungkin Kak Luma boleh open mic untuk menyampaikan pertanyaannya supaya disamakan persepsi pertanyaannya. Kenapa nggak kita ngambil lingkaran aja langsung, Kak? Mungkin kalau saran saya untuk mempersingkat. Nah, ini. Nah, mungkin seperti ini, Kak. Ini kan yang Kakak maksud tadi huruf O, lingkarannya warna kuning. Terus di dalamnya warna kuning juga. Jadi lingkaran berarti. Kurang lebih seperti itu ya, Kak? Iya benar juga. Benar. Oh iya benar kata Kak Luma. Iya Kak benar maksudnya seperti itu. Kalau saran saya daripada kita ambil yang kita ambil ke elements terus pilih lingkaran aja, Kak. Gitu sih saran saya. Oke, baik. Oh iya, mohon maaf teman-teman. Sebenarnya masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Jadi kepada teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat atau segera raise hand untuk menyampaikan dengan open mic. Boleh teman-teman? Mungkin masih ada yang bingung? Oh, ada yang bertanya nih, Kak. Dari Muhammad Faujan. Hapus background harus ke premium dulu, Kak? Iya, kalau misalnya ingin hapus background langsung di Canva-nya, harus ke premium terlebih dahulu. Tadi di sesi 1, tadi di materi juga saya sudah paparkan ya teman-teman. Untuk menghapus background di materi ada, nanti materinya di-share juga sama panitia. Nah, di sini teman-teman sudah. Ya, untuk menghapus background, kita bisa ke browser, buka browser di internet, ke remove.bg bisa. Tapi ini kualitasnya rendah gitu ya. Ini gratis juga, kualitasnya tapi rendah. Terus kemudian kalau misalkan mau kualitasnya yang tinggi, itu bisa pakai Pixlr Remove Background. Searching aja di Google Pixlr Remove Background. Tadi tampilannya seperti ini, nanti dia akan terhapus backgroundnya seperti ini secara gratis. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, siap Kak. Oh, mungkin untuk yang terakhir ini kali ya, kalau teman-teman udah nggak ada pertanyaan. Oh ya, aku juga sampaikan kepada teman-teman, mungkin kalau pertanyaannya seputar yang tadi ketinggalan, teman-teman bisa menontonnya lewat YouTube ataupun rekaman yang nanti akan di-share oleh panitia, dan materinya nanti juga akan di-share. Gitu. Oh, ada pertanyaan lagi nih dari Devani Nurhalisah. Kak, warna yang cocok untuk bahas konten tema produktif, tema psikologi, sama tema gizi, cocoknya warna apa ya? Nah, itu langsung praktikan dari materi yang tadi, Kak. Oh iya, benar. Tadi Dari yang sesi searching pertama. di pikular.co. Tuh. Terus kemudian bisa juga riset-riset. Gitu. Oke. Ada dari Muhammad Fadli. Kak, ada menggunakan free pick nggak? Menggunakan? Free pick. Free pick? Enggak. Kalau saya pribadi enggak. Kenapa? Karena di free pick itu lisensinya cukup ketat ya teman-teman. Ada yang personal use, ada yang commercial use. Gitu. Kita harus hati-hati banget. Karena jangan sampai kita membuat untuk bisnis, ternyata personal use doang untuk keperluan pribadi. Gitu ya, jangan sampai gitu. Jangan sampai bermasalah. Kalau saya sih prefer lebih di Canva aja. Karena kalau di Canva satu platform udah cukup dan sudah jelas untuk keperluan komersilnya. Oh, oke. Siap, Kak. Mungkin itu untuk pertanyaan kali ini. Terus mungkin sekaligus yang terakhir, mungkin dari Kak Syamas apa ada ini, Kak? Kayak tips dan trik kalau misalnya kita menggunakan Canva saat graphic designing? Oke, mungkin tips dan trik saya perbanyak latihan sih teman-teman. Karena tadi skill itu nggak akan datang dengan sendirinya, tapi skill itu bisa datang dengan
perbanyak latihan dan juga perbanyak belajar lagi gitu ya. Yang terpenting adalah latihan sih, gitu ya. Latihan terus kemudian juga jangan pernah malu berkarya ya. Jadi kita posting hasil karya kita gitu ya. Nanti orang-orang akan memberikan komen, akan memberikan likes gitu. Nah, terus kemudian memberikan masukan ke kita nggak apa-apa. Justru itu input agar desain kita semakin meningkat. Kurang lebih begitu. Oke. Aduh, sebenarnya kita masih ada waktu 2 menit lagi. Ada pertanyaan dari Devani. Nggak masalah kan, Kak? Iya, nggak masalah, Kak. Oke. Dari Devani, Kak, kalau font punya orang itu terus kita jadiin konten, apa itu kena lisensi? Ya iya dong, font orang kita. Nah, itu dia di Canva harus memastikan benar kalau ketika kita mau mengupload font, Canva langsung ada notifikasinya. Apakah kamu sudah benar-benar membaca dan memahami aturan penggunaan font tersebut? Kalau sudah, boleh gitu ya. Boleh masuk ke Canva gitu. Karena font-font yang ada di Canva itu kan sudah sesuai dengan persetujuan Canva ya, dengan si pembuat fontnya. Itu jadi sudah ada kerjasama. Tapi kalau font yang kita upload sendiri, artinya kan kita cari sendiri nih di website atau di mana kita download, terus kita upload di Canva. Nah, itu kan dari sumber luar. Jadi Canva menghindari hal-hal itu. Gitu. Makanya dikasih notifikasi dulu, apakah kamu sudah membaca ketentuan dan kebijakan yang berlaku atas penggunaan font tadi. Gitu. Oke, siap, Kak. Dari Fadli ini ada juga, Kak, itu animasi yang terakhir ada juga ya di Canva, keyword-nya apa? Yang Animasi mana? yang terakhir. Oh, ini maksudnya PPTKK kali ya? Oh, yang ini. Oh, yang ini nggak ada. Yang ini kan di Canva. Yang ini saya ngambil di website. Website yang resource untuk 3D. Saya bahas juga di konten di Instagram saya, menemukan animasi atau ilustrasi-ilustrasi yang 3D kayak gini, temanya itu ada. Jadi ada beberapa website penyedia gratis. Di Canva juga ada sebenarnya, di konten itu nanti bisa teman-teman lihat di Instagram saya di @syamasfitria. Oke, siap. Mungkin ini benar-benar yang terakhir karena waktunya juga sudah habis. Dari Hana Konita, izin bertanya, Kak, Kakak lebih prefer pakai Canva atau Pixel Lab? Dan kenapa alasannya, apa alasannya, Kak? Saya pakai kenapa nembaknya langsung Pixel Lab? Saya nggak pakai sama sekali. Saya pakainya Canva, PixArt, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere. Tuh saya pakai semuanya. Gitu. Jadi kalau Pixel Lab saya belum bisa komen ya karena saya nggak pakai sama sekali. Jadi saya nggak bisa membanding-bandingkan, dan juga saya paling kurang senang ya kalau misalkan kita sudah membanding-bandingkan suatu aplikasi. Karena aplikasi bukan sebuah agama, aplikasi juga bukan seperti suami ya, suami ataupun istri, pasangan hidup. Aplikasi itu bisa kita manfaatkan semuanya, teman-teman. Kenapa kita harus pilih salah satu kalau kita bisa pakai semua? Gitu, teman-teman. Itu sih mindset yang harus kita rubah dan kita tanamkan. Kalau kita mau milih satu dan kita membatas-batasi, saya pakai Canva doang, saya pakai Pixel Lab doang, saya pakai Adobe doang. Itu artinya kita membatas-batasi diri kita dan mungkin saja memang skill kita yang terbatas. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan semua, nah itu akan jadi luar biasa. Oke, mantap. Pertanyaan menutup sesi pertanyaan dan praktik yang telah kita lewati tadi. Terus seperti yang telah disampaikan di sebelumnya, aku sampaikan kepada teman-teman kalau nanti ini rekaman recordingnya akan di-share oleh panitia dan juga teman-teman bisa langsung nontonnya di akun YouTube Salman TV. Oke. Terus aku juga ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa ya untuk mengisi presensi di akhir acara ini, nanti akan di-share oleh panitia. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya ya, Kak. Karena waktu juga udah ingin asar. Ada sertifikat, ya. Ada sertifikat sebagai apresiasi kepada Kang Syamas yang telah mentransfer ilmu kepada kita dari scratch, benar-benar dari awal, yang mengenai tentang kenapa sih kita harus memiliki skill di dalam bidang digital itu sendiri, terus juga mengenai alasan penggunaan Canva itu sendiri, terus kita juga ikut praktik dengan Kang Syamas melalui aplikasi Canva itu sendiri. Nah, kepada operator mohon dibantu
sertifikatnya untuk dimunculkan. Oke, terima kasih banyak kepada Kang Syamas telah mentransfer ilmunya, meng-share banyak sekali insight-insight baru kepada kami semua. Terutama aku juga sendiri mendapatkan banyak ilmu. Terus mohon maaf ya Kak, tadi banyak banget pertanyaannya. Nggak apa-apa, luar biasa, berarti semangat. Betul-betul, teman-teman sangat semangat. Oke, terima kasih banyak Kang Ya, Syamas. sama-sama Kak. Oke, lalu selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Oleh karena itu, teman-teman boleh nih segera membuka kameranya untuk foto bersama dengan Kang Syamas. Boleh dibuka ya kameranya. Kita tunggu sampai pukul mungkin 2.33 kali ya. Oh iya, aku juga mau sampaikan kepada teman-teman untuk mengisi presensi sekaligus feedback di link yang sudah disampaikan oleh panitia, yaitu https://bit.ly feedback Perishop keempat. F dan P-nya kapital. Oke, teman-teman udah pada open cam belum? Open cam dulu yuk. Oh ya, kepada operator, siap-siap untuk mendokumentasikan foto bersamanya ya. Open cam yuk, open cam. Oke, ditunggu 1 menit lagi ya untuk teman-teman open cam dan kita akan foto bersama. Oke, karena udah pukul 14.33, mungkin untuk operator bisa segera didokumentasikan. Kita mulai ya. Oke, bebas. 1, 2, 3. Oke, mungkin lagi kali ya. Oh ya, ini untuk slide pertama. Untuk yang slide kedua, masih ada yang mau on cam nggak nih? Oke, untuk slide kedua mungkin boleh segera didokumentasikan. Ada yang sudah on cam. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas bantuannya operator dan terima kasih untuk Kak Syamas yang sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Syamas yang udah membagikan ilmunya, mentransfer ilmunya untuk kita semua mengenai graphic designing. Semoga untuk teman-teman sendiri juga ini ilmunya akan bermanfaat ya ke depannya untuk kalian graphic designing secara sendiri gitu. Nah, aku juga pengen bilang terima kasih nih kepada teman-teman yang udah semangat banget dan hadir dalam acara ini, acara Perishop season keempat, dengan bertemakan graphic designing ini dari sesi pertama hingga sesi kedua, ataupun teman-teman yang baru join di sesi praktik ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan rangkaian acara Perishop season keempat ini. Sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman. Ini kayaknya aku udah banyak banget ngomong berterima kasih. Yang udah menjaga semangatnya di acara ini, dan kepada Kang Syamas yang telah meluangkan waktunya, terus udah ditanya
berbagai macam pertanyaan maupun pertanyaan yang agak ngeklik. Tapi semoga dari pertanyaan-pertanyaan itu dan diskusi kita tadi, kita dapat banyak banget manfaatnya, kayak gitu. Saya dari MC pamit mengundurkan diri, kekurangan dan kesalahan datangnya hanya dari saya, seorang manusia. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam tutur kata ataupun pelakuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya, udah boleh leave. Jangan lupa untuk ngisi feedback, untuk ngisi presensi dan feedback ya. Linknya ada di kolom chat. Terima kasih Kak, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Makasih Kak Syamas, makasih Ya. teman-teman. Mas, terima kasih. Terima kasih Mas Syam. Ya, Kak. Makasih semuanya. Mohon maaf ada salah-salah kata ya. Iya Kak, enggak kok Kak. Seru banget, bener-bener seru Baik. banget. Makasih teman-teman. Mas.